Kisah nyata, pengorbanan terakhir Kopda Suparlan, sang bintang sakti di belantara Timur-Timur yang ganas pada tahun ke-1983. Nama Pratu Suparlan mungkin tidak dikenal banyak orang, namun di kalangan Korps Baret Merah, kisahnya terpatri sebagai legenda keberanian dan pengorbanan tertinggi. Ia adalah bagian dari Grup 1, para komando yang tergabung dalam Operasi Seroja. Misi di Desa Fikwik pada 9 Januari tahun 1983, satu tim kecil Kopassus yang dipimpin oleh Letu Poniman Dasuki, termasuk di dalamnya Pratu Suparlan, mendapat tugas untuk menyusuri sebuah sungai di wilayah Fikwik. Wilayah ini dikenal sebagai basis pertahanan Fretilin yang sangat kuat dan sulit ditembus. Saat tim bergerak dengan senyap, mereka tidak menyadari bahwa mereka telah masuk ke dalam sebuah jebakan mematikan. Dari atas ketinggian bukit, ratusan anggota Fretilin dengan persenjataan lengkap telah mengepung mereka. Hujan peluru tiba-tiba datang dari segala arah, membuat tim kecil itu terdesak hebat. Posisi mereka sangat tidak menguntungkan. Terjepit di lembah sungai, mereka menjadi sasaran empuk bagi musuh yang berada di posisi lebih tinggi. Satu persatu, prajurit Kopassus mulai terluka. Letu Poniman sadar jika mereka bertahan di sana, mereka semua akan gugur. Ia menemukan sebuah celah sempit di antara tebing yang bisa menjadi jalan untuk meloloskan diri. Sambil membalas tembakan, Letu Poniman memerintahkan anggotanya untuk mundur dan merayap melalui celah sempit itu satu persatu. Ia membantu mengangkat rekan-rekannya yang terluka parah. Satu orang melawan ratusan di tengah kekacauan itu. Saat semua anggota tim fokus untuk menyelamatkan diri, Pratu Suparlan mengambil keputusan yang melampaui panggilan tugasnya. Ia melihat bahwa mundurnya rekan-rekannya butuh waktu, dan gempuran musuh tidak memberi mereka waktu itu. Tanpa perintah, Pratu Suparlan memisahkan diri dari timnya. Ia sengaja bergerak ke arah yang berlawanan, menjadikan dirinya sebagai umpan untuk menarik perhatian seluruh pasukan Fretilin. Ia berlari dari satu pohon ke pohon lain sambil terus menembak, menciptakan kesan seolah-olah ada satu unit pasukan yang melakukan serangan balasan dari arah lain. Taktiknya berhasil. Ratusan Fretilin yang semula fokus pada tim yang sedang mundur, kini mengalihkan seluruh tembakan mereka ke arah Pratu Suparlan. Ia sendirian, dengan gagah berani, menghadapi berondongan peluru yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun beberapa peluru musuh telah menembus tubuhnya, ia terus melawan. Rekan-rekannya yang berhasil lolos dari celah tebing hanya bisa menyaksikan dengan hati pedih bagaimana satu orang prajurit menahan amukan ratusan musuh demi keselamatan mereka. Ketika amunisinya habis, perlawanan Pratu Suparlan tidak berhenti. Dengan sisa tenaga, ia mencabut pisau komandonya dan menyerbu ke arah musuh terdekat. Dalam pertarungan jarak dekat yang brutal itu, ia berhasil melumpuhkan beberapa anggota Fretilin sebelum akhirnya tubuhnya tak sanggup lagi menahan luka. Ledakan, Allahu Akbar. Dalam kondisi terpojok, duduk bersimbah darah, dan dikepung musuh, Pratu Suparlan melakukan aksi terakhirnya yang paling heroik. Ia melihat para pengepungnya mulai mendekat untuk menangkapnya hidup-hidup. Dengan tangan yang gemetar, ia meraih granat terakhir yang tersisa di sakunya. Sambil meneriakan takbir, Allahu Akbar, ia menarik pin granat dan melompat ke tengah kerumunan tentara Fretilin yang mengepungnya. Sebuah ledakan dahsyat mengakhiri perlawanan heroik itu. Pratu Suparlan gugur, namun ia tidak pergi sendirian. Ia membawa serta puluhan musuh bersamanya. Ketika tim bantuan datang,
Mereka menemukan pemandangan yang luar biasa. Jasad Pratu Suparlan yang hancur dikelilingi oleh puluhan jasad tentara Fretiline. Total diperkirakan 83 anggota Fretiline tewas dalam pertempuran itu. Sebagian besar akibat aksi nekat Pratu Suparlan. Seluruh anggota timnya, kecuali dirinya, berhasil selamat atas keberanian dan pengorbanannya yang tanpa pamrih. Pratu Suparlan dinaikkan pangkatnya secara anumerta menjadi Kopral II Anumerta. Negara menganugerahinya bintang sakti, tanda kehormatan tertinggi di lingkungan. TNI yang diberikan kepada prajurit yang menunjukkan keberanian dan kepahlawanan luar biasa di luar panggilan tugas. Kisah Kopda Suparlan menjadi bukti nyata bahwa pahlawan bukanlah mereka yang tidak takut mati, tetapi mereka yang memilih untuk menghadapi kematian agar orang lain dapat terus hidup.